Saya melihat ada cahaya dari NTT, ada getaran dan harapan besar di sana. Kami lihat potensi yang ada bisa menyelesaikan kemiskinan kalau pertanian bergerak, bergetar semua sektor. Halo, selamat datang di Floba Morata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Floba Morata. Dan kali ini kita akan membahas sebuah berita terkait dengan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberantas ya masalah kemiskinan di NTT. Ya, jadi ini adalah kolaborasi luar biasa. Ini adalah rencana luar biasa untuk membawa NTT supaya keluar dari jerat kemiskinan itu ya. Oke, kita bacakan beritanya ya, seperti apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya, kita bacakan, setelah itu baru kita bahas. Oke, mantap. Ya, berita dari NTT Pembaruan pada 6 Februari 2025 ya. Judul beritanya adalah Mentan RI sebut NTT miliki potensi pertanian yang besar ya. Mentan Amran menyampaikan itu saat menggelar pertemuan bersama dengan PJ Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto SPMP, Gubernur NTT terpilih Emmanuel Melkiades Lakalena SSI, unsur Forkopinda Provinsi NTT, PJ Bupati Wali Kota CNTT, dan para Bupati Wali Kota terpilih CNTT, serta perangkat daerah terkait di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Rabu 5 Februari 2025. Pertemuan ini merupakan koordinasi lanjutan pasca kunjungan kerja Mentan Amran di Kupang 24 Januari 2025. Pada pertemuan ini, Mentan Amran mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan semua jajaran untuk memajukan sektor pertanian sebagai penggerak dalam mengentaskan kemiskinan di NTT. Beberapa hal yang disorot mulai dari pemetaan potensi lahan, persiapan perbaikan irigasi, pertanian, hingga penyiapan sarana prasarana produksi. Mentan Amran menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pertanian yang besar, di mana NTT sebagai wilayah agraris dengan 85% didominasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya melihat ada cahaya dari NTT, ada getaran dan harapan besar di sana. Kami lihat potensi yang ada bisa menyelesaikan kemiskinan kalau pertanian bergerak, bergetar semua sektor, kata Mentan Amran pada kesempatan tersebut. Ia optimis dengan upaya akselerasi bersama, tingkat kemiskinan di NTT dapat ditekan hingga di bawah 10%. Hal ini juga diharapkan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan nasional dan tingkat pengangguran nasional. Di NTT ada kemiskinan kurang lebih 20%. Kita target turunkan kemiskinan ini dengan kolaborasi antara pusat, provinsi, kabupaten. Maka NTT turun di bawah 10% ke depan. Bila perlu maksimal 5% dalam 5 tahun ke depan. Ungkapnya. Wah, ini luar biasa ya. Tidak hanya itu, lanjut dia, pembangunan sektor pertanian di NTT juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada swasembada pangan nasional. Untuk itu kami undang PJ Gubernur NTT terpilih, PJ Bupati Wali Kota, dan Bupati Wali Kota terpilih karena kami yakin dengan kolaborasi kita mampu berkontribusi untuk pembangunan pertanian, bahkan swasembada pangan, terang Mentan Amran. Oke, luar biasa ya, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan di NTT, secara data ya, data secara nasional itu memang NTT itu berada di urutan ya boleh dikatakan 10 besar lah ya, provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Persentase kita itu sekitar ya 20%-an lebih ya. Kalau data pada September 2024, itu NTT itu persentase kemiskinan 19,02%. Dan itu kalau real itu adalah 1,11 juta penduduk miskin jumlah ya. Jumlah penduduk miskinnya itu 1,11 juta ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, katakanlah di sini Jawa Timur ya. Jawa Timur itu pada data September 2024 presentasi kemiskinan itu 9,56% ya. Lebih kecil dari NTT. Tetapi jumlah penduduk miskinnya itu justru 3 juta lebih, hampir 4 juta ya. Dia lebih besar dari NTT.
Tapi kenapa presentasi NTT-nya lebih besar ya? Padahal jumlah penduduk miskin Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah justru lebih besar dari NTT. Tapi kenapa presentasi penduduk miskin NTT ini justru lebih besar dari provinsi-provinsi itu? Di sini ternyata penyebabnya adalah faktor pembagi. Angka pembaginya itu ternyata NTT itu kenapa presentasinya berat? Karena angka pembaginya kecil, yaitu angka pembagi di sini kan total populasi penduduk NTT kan. Penduduk NTT itu 5 juta lebih, maka wajarlah 1,1 juta bagi 5 juta kali 100 ya dapatlah sekitar 19% lebih gitu ya. Berbeda dengan contoh Jawa Timur, walaupun jumlah penduduk miskinnya jauh lebih banyak dari NTT, tetapi angka pembaginya itu besar sekali, yaitu 41 juta lebih total penduduk Jawa Timur. Maka ya dibagi ya hasilnya adalah 9,56%. Oke, kita lupakan data ya. Artinya bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang membangun kolaborasi untuk mempercepat perubahan. Dalam hal ini adalah menekan angka kemiskinan di NTT. Kemudian di berita ini memang fokus dibicarakan adalah masalah pertanian, karena yang berbicara adalah Menteri Pertanian. Lalu yang berikut adalah memang NTT itu 85% itu masyarakat itu berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak. Jadi memang sektor ini yang digenjot ya. Ketika petani nelayan sejahtera, maka kemiskinan akan terangkat atau kemiskinan terberantas ya. Ketika petani nelayan mendapatkan pekerjaan, ya maka ya pengangguran tentu diperantas, kira-kira begitu ya. Jadi memang presentasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak ini memang dominan atau sangat tinggi di NTT. Jadi ini menjadi faktor penting bagaimana pemerintah pusat menggenjot habis-habisan ya berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, gubernur, bupati, wali kota untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan yang terjadi di NTT melalui sektor ini, sektor pertanian ini, gitu ya. Oke, Pak Saudara sekalian, sebelum kita perlu tahu juga faktor apa sih yang membuat NTT itu miskin terus ya. Di sini saya coba merangkum ada 3 ya. Yang pertama adalah faktor geografis dan infrastruktur ya. Jadi bicara soal geografis, provinsi NTT itu kan provinsi yang terkenal curah hujannya itu sangat rendah ya, kemarauannya panjang ya. Jadi memang petani di NTT itu bergantung penuh kepada curah hujan. Kalau curah hujannya bagus, maka produktivitas petani pasti bagus. Tetapi kalau curah hujannya tidak bagus, ya pasti produktivitas petani juga tidak bagus ya. Ketika produktivitas petani tidak bagus, maka dia akan mengalami kehilangan pendapatan. Dan ketika terjadi kehilangan pendapatan, maka dia akan menambah daftar orang miskin baru, gitu ya. Jadi faktor geografis ini memang menentukan sekali. Kemudian yang berikut adalah infrastruktur ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian tadi ya, bahwa NTT itu perlu dibangun itu adalah irigasi, pertanian, pompanisasi dan sebagainya, itu memang betul ya. Karena itu kurang sekali, minim sekali untuk petani-petani di NTT ya. Nah, bicara soal faktor geografis, soal faktor ketergantungan kepada sumber air di sini adalah curah hujan, maka pemerintah saya kira menjawab akan hal itu ya. Melalui pemerintahan Presiden Jokowi, saya kira ada beberapa bendungan besar terbangun di NTT. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh petani-petani di NTT. Lalu ya saya kira selanjutnya adalah infrastruktur. Ya saya kira apa yang disampaikan Mentan tadi ya kita berharap ada perubahan yang semakin membaik di tahun-tahun mendatang, yaitu dalam hal peningkatan produktivitas pertanian di NTT ya, peternakan juga perikanan dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikut faktor yang kedua adalah faktor pendidikan dan sumber daya manusia ya. Petani, peternak, nelayan di NTT itu kan mereka melanjutkan apa yang diwariskan oleh keluarga gitu ya. Jadi turun temurun, tidak ada pelatihan, tidak ada pendidikan yang memadai. Sehingga produktivitas mereka ya begitu-begitu saja, hanya untuk bertahan hidup atau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Tidak ada nilai yang lebih. Jadi walaupun mereka bekerja keras tetapi hasilnya begitu-begitu saja gitu ya. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pelatihan-pelatihan. Jadi ketika pemerintah menjawab ya seperti yang disampaikan oleh Mentan tadi bahwa akan ada dalam kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah itu akan dibangun tempat pelatihan atau
pendidikan vokasi dan sebagainya, saya kira itu sangat membantu atau memudahkan petani-petani kita di NTT. Karena 85% itu mereka berprofesi sebagai petani, nelayan, dan peternak. Dan mereka tidak terdidik dengan baik. Jadi memang bantuan atau kebijakan atau terobosan dari pemerintah ini sangat kita harapkan ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial dan kesehatan. Faktor sosial ini berkaitan dengan perilaku atau pola hidup masyarakat NTT ya. Masyarakat NTT ini kan kekeluarganya sangat tinggi sekali ya. Mereka suka berkumpul, bergotong royong dan sebagainya. Suatu kegiatan yang unik atau yang khas di NTT itu adalah pesta pora, berpesta. Pesta itu bukan sesuatu yang buruk ya. Pesta itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi ketika dikelola dengan tidak baik, ketika dikelola dengan tidak bijaksana, maka tentu akan berdampak buruk pada si pembuat pesta ya. Pesta itu kan memang sesuatu yang direncanakan ya. Jadi kalau direncanakan dengan baik berarti keuangan terkumpul dengan baik, harta benda terkumpul dengan baik, lalu diadakan pesta ya. Maka selesai pesta ya tuan rumah atau tuan pesta tidak masalah. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, pesta mengandalkan utang, pesta mengandalkan pinjaman dan sebagainya, maka ini berdampak buruk atau berdampak negatif terhadap tuan pesta. Saat pesta dia boleh bersenang-senang, dia boleh berjoget ria, tetapi setelah pesta dia akan terlilit utang ya, utang koperasi, utang pinjol dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan berdampak pada daftar orang miskin baru ya. Jadi untuk masalah pesta ini bukan berarti kita melarang orang untuk pesta, tidak, tetapi pola perilaku masyarakat NTT itu yang memang harus dikelola dengan baik. Kalau mau buat pesta ya rencanakan dengan baik, buatlah anggaran dengan baik ya, penghematan dan sebagainya sehingga selesai pesta ya tuan rumah tidak perlu kerepotan untuk dibayar sana bayar sini dan sebagainya gitu ya. Itu soal masalah sosial. Jadi salah satu persoalan ini pun menjadi dampak besar sekali ya terhadap proses pemiskinan ya di NTT ya. Semakin banyak orang membuat pesta dengan rencana yang kurang baik, kurang matang, maka tentu akan berdampak pada pendapatan penghasilan mereka dan tentu akan menjadi daftar baru orang miskin di NTT gitu ya. Kemudian yang berikut adalah faktor kesehatan. Anak-anak yang terlahir dengan stunting ya, gizi buruk atau gizi yang kurang baik ini tentu dampaknya kurang baik ya terhadap tumbuh kembang mereka, terhadap masa depan mereka. Kalau tidak diatas dengan baik, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kurang produktif ya, menjadi pribadi-pribadi yang kurang produktif dan tentu akan menjadi daftar orang miskin baru gitu ya. Jadi faktor-faktor ini yang menjadi penyebab kemiskinan di NTT. Nah, pemerintah sudah melakukan terobosan dengan katakanlah faktor geografis ya. Pemerintah melalui pendekatan pembangunan bendungan ya untuk mengatasi masalah krisis air gitu ya. Kemudian infrastruktur ya, pembangunan irigasi, pompanisasi dan sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian faktor pendidikan, sumber daya manusia. Pemerintah juga akan masuk melalui program pendidikan vokasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, faktor sosial ini saya kira ini adalah peran dari individu atau peran dari masyarakat. Jadi kita bicara kolaborasi. Kolaborasi itu bukan berarti hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, tidak. Tapi kolaborasi ini semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat setempat. Ketika semuanya berkolaborasi ya saya kira perjuangan bersama untuk memberantas kemiskinan ini akan tercapai dengan baik. Tetapi kalau pemerintah sudah bekerja keras, pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi masyarakat tidak peduli, pola atau perilaku hidup masyarakat tidak pernah berubah, ya maka sia-sia kita kembali ke titik nol. Oke, mantap. Salam Floba Morata.